Hari ini akhirnya saya mulai sedikit paham kenapa Budiari beberapa hari yang lalu tiba-tiba mendatangi KPK. Karena itu terdengar kayak janggal dan gak masuk akal. Karena ketika Budiari diberitakan di semua media bahwa dia terlibat dalam kasus perlindungan website judi online dan dia mendapatkan jatah sebesar 50%, itu aneh rasanya kemudian kalau Budiari tiba-tiba mendatangi KPK. Karena ketika pertama kali dia tiba di Jakarta setelah kunjungan ke Vatikan, setelah menghadiri pelantikan Paus, itu saya pikir ini Budiari kayaknya akan langsung landing di Solo. Nggak akan di Jakarta, ya mungkin transit di Jakarta terus kemudian lanjut ke Solo untuk menghadap Pak Jokowi gitu, untuk melakukan mitigasi terkait kasus judi online atau kasus yang menimpanya yang membuat surat dakwaan jaksa dibacakan di persidangan. Saya pikir Budiari itu setelah tiba Jakarta langsung tuh ke Solo gitu. Tapi ini enggak, setelah tiba di Jakarta, tiba-tiba dia mendatangi KPK. Dan saya ini kayak nggak masuk akal, ini ada apa gitu. Karena alasan yang disampaikan di media, ini katanya adalah audiensi yang memang sudah dijadwalkan, audiensi untuk upaya pencegahan korupsi di Kementerian Koperasi. Ini terdengar tidak bisa dipahami gitu, tidak bisa diterima gitu, karena di tengah kepungan surat dakwaan, di tengah isu yang sangat kencang sekali beredar di media, maka biasanya kegiatan-kegiatan audiensi atau kegiatan formalitas yang semacam ini itu bisa dengan mudahnya untuk dibatalkan dan akan diganti dengan tindakan-tindakan yang lebih darurat dan lebih dibutuhkan, ya ini terkait surat dakwaan jaksa yang menyebutkan bahwa Budiari ikut terlibat dan mendapatkan fee sebesar 50% gitu. Sehingga kedatangan Budiari ke gedung KPK kemarin itu kayak ada sesuatu, ada yang janggal gitu, dan ini kemudian patut untuk dicurigai. Apalagi setelah itu, 2 hari setelah Budiari mendatangi KPK, itu KPK juga kemudian ikut berkomentar terkait kasus judi online ini. Kata KPK, kami cek terlebih dahulu apakah itu termasuk bentuk dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga akan cek apakah ini menjadi kewenangan KPK atau tidak, katanya. Ya memang ini ditanya sama wartawan, tapi tetap saja pernyataan yang semacam ini tuh kemudian mencurigakan karena disampaikan 2 hari setelah Budiari datang ke KPK. Ini saya curiga gitu ya, kalau dari pernyataan ini akan dicek dulu apakah ini bagian tindak pidana korupsi dan sebagainya, apakah ini kewenangan KPK dan seterusnya. Saya terus terang agak pesimis kalau kemudian kasus pemeriksaan perlindungan judi online ini kemudian diusut oleh KPK gitu, karena ya pasti lebih mudah lolosnya. Jangankan meloloskan orang yang punya kasus gitu ya, membangkitkan kasus yang sudah lama mati, yang sudah lama selesai pun KPK bisa, dan itu sudah dilakukan ketika KPK menggarap Pak Hasto Kristianto gitu. Jadi ini sebenarnya kan kasus sudah selesai, yang komisioner KPU sudah dipenjara dan kemudian beberapa orang PDI Perjuangan juga sudah dipenjara, tapi kemudian kasus ini dibangkitkan lagi di tahun 2024-2025 ini gitu. Jadi kalau untuk kasus Pak Hasto yang sampai sekarang itu masih abu-abu gitu ya, yang sebenarnya kan yang menyuap adalah Harun Masiku, kemudian menyuap komisioner KPU, dan itu menjadi urusan mereka dan gak ada kaitannya dengan Pak Hasto Kristianto. Tapi tetap saja KPK bisa kemudian menyeret Hasto sampai hari ini dan menahannya meskipun Harun Masikunya masih bebas gitu. Jadi saya membayangkan kalau kasus judi online diperiksa atau ditangani oleh KPK, ini kasusnya bisa seruwet ini, yang pelaku utamanya bisa jadi nggak masuk gitu ya, terus kemudian yang diproses atau dipermasalahkan adalah orang yang di luar lingkaran atau di luar yang tidak bertanggung jawab dari kasus tersebut. Jadi ya KPK hari ini itu kan juga adalah paket pimpinan yang dipilih oleh presiden sebelumnya, sehingga kemudian itu sulit untuk kemudian kita berharap agar kasus judi online yang diperiksa atau dilaksanakan di rezim yang baru ini kemudian mau ditangani oleh penegak hukum dari rezim yang lama. Itu kan jelas sudah berbeda semangatnya gitu, karena kasus judi online ini kan terjadi di eranya Jokowi gitu, baru diungkap di eranya Pak Prabowo Subianto dan semakin kenceng rasanya gitu ya. Jadi ya kalau ditangani sama paket pimpinan penegakan di eranya Jokowi, jangan-jangan nanti malah tambah ada jalan keluar yang lebih mulus. Dan dibilang nanti oh nggak ada. Nah, kecurigaan ini itu semakin kuat
Karena kemudian hari ini saya membaca pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menegaskan bahwa kasus judi online ini adalah tindak pidana umum, sehingga kewenangannya itu sepenuhnya di kepolisian, kata Kejaksaan Agung. Jadi jangan campur aduk, judi online ini masuk kualifikasi general crime, bukan korupsi. Maka penyidikannya adalah teman-teman kepolisian gitu. Jadi dari pernyataan Kejaksaan Agung ini seperti membantah pernyataan dari KPK sebelumnya yang katanya masih akan memeriksa. Ya, karena ini sudah jelas sekali terlihat bedanya. Kalau KPK masih mau ngecek dulu, mau meriksa apakah ini kewenangan KPK, apakah ini korupsi dan sebagainya. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung itu udah jelas katanya ini general crime, ini tindak pidana umum. Jadi ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, terkait persoalan judul ya, sampai saat ini belum terselesaikan teman-teman. Ya, masih dalam proses ya untuk mencari kebenarannya bagaimana. Dan memang diduga kuat adalah telah ada keterlibatan Budi Ari ya, Ketua Projo. Dan kemudian memang kalau judul ini gitu ya sudah banyak sekali memakan korban teman-teman ya. Bahkan mungkin ada yang jual sertifikat, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam lah ya. Dan kita berharap ini segera diselesaikan, diberantas sampai setuntas-tuntasnya ya, menurut saya, agar kita terbebas dari soal judi-judi online ini ya. Karena sudah banyak sekali korban yang kena ya. Dan ada kabar yang sedengarkan Budi Ari dapat jatah 50% ya dari judul-judul itu ya. Dan tadi disampaikan oleh Bung Alif Rahman panjang lebar ya, tentu kita sudah menerima informasi ini dan itu menjadi sebuah pemahaman bagi kita bersama. Nah, di sini saya akan tanggapi bagaimana penyampaian dan komentar teman-teman kita. Ya, saya akan ulas kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua ya. Kita akan ulas di sini. KPK lebih baik bubarin saja, berat di ongkos hasilnya minim ya. Jadi memang Komisi Pemberantasan Korupsi ya, lembaga ini kepercayaan masyarakat itu sudah mulai pudar ya. Karena banyak mengatakan bahwa ya ini KPK ini seolah-olah bekerja sesuai pesanan gitu ya. Bekerja sesuai pandang bulu, sesuai pesanan lah ya, untuk kepentingan-kepentingan lain dan seterusnya. Memang itu hanya dugaan-dugaan saja karena kita belum tahu fakta sesungguhnya bagaimana teman-teman ya. KPK harusnya menangkap kasus-kasus maling ayam aja. KPK dulu beda sama yang sekarang ya. Dulu kan independen ya. Ya, itulah teman-teman, sepanjang perjalanan waktu ya inilah ya KPK. Kemudian kasus Budi Ari diambil alih KPK, entar ujungnya mirip kasus ijazah palsu Jokowi. Ijazah dianggap asli, kasus selesai ya. SP3, tinggal kasus penghinaan Roy Suryo CS yang berlanjut. Kasus korupsi Budi Ari dianggap tidak ada oleh KPK, lalu Budi Gunawan dan PDIP dikejar kesalahannya. Konoha ya. KPK pura-pura menangani padahal menyelamatkan Budi Ari. Kalau Kejagung benar-benar menindak yang melanggar hukum, saya percaya Kejagung. Ya. Kalau KPK meragukan, bubarkan, nggak berguna, buang-buang anggaran buat gaji mereka. Kan jaksa itu cuma menerima surat penyidikan dari penyidik di kepolisian dan membuat dakwaannya. Pertanyaannya, kok bisa namanya disebut di surat dakwaan tapi kepolisian tidak menerapkan dia sebagai tersangka? Atau mau nuduh kalau jaksa membuat dakwaan tidak berdasarkan hasil penyidikan dari kepolisian? Ujung-ujungnya nanti dakwaan lagi yang salah gitu ya. Kenapa sih negeri ini begitu banget? Sudah jelas-jelas kuat sekali indikasinya bahwa beliau terlibat, tapi masih aja nanti muter-muter ini kemana-mana ini ya. Saya bingung sekali nanti ini. Kemudian birokrasi dan semua penegak hukum di Indonesia sudah bobrok dan perlu dibenahi total ya. Kalau bisa diganti, harus diganti semua mulai dari nol karena saking buruknya hukum dan birokrasi di negeri ini. Buat rakyat bagaimana?
cari selamat masing-masing aja toh, semua nggak bisa diharapin buat benahi negeri ini, mau partai atau politikus semua munafik. Ini suara rakyat teman-teman ya. Jelas, jelas Budi Ari ya, AS, bos judol. Rusak deh negara ini, bagaimana presiden anak buahnya merusak rakyat, hancur negara ini. Ya banyak sih tangkapan saya dengar bahwa ya Pak Prabowo harus ambil langkah dan sikap tegas terkait hal ini. Ya kalau boleh untuk sementara waktu ya Budi Ari digantikan saja dulu ya, biar nanti Budi Ari bisa fokus ya menjalani kasus ini gitu ya, prosesnya. Kemudian Budi Ari berlindung dan tukar guling kasus korupsi kepada KPK. Apakah KPK sudah jadi buzzernya Budi Ari untuk judul? Kenapa KPK berkomentar seperti seolah-olah kasus judul ini ada indikasi kasus korupsi? Yang dikorupsi dari judul itu uangnya siapa? Aneh, bin ajaib. KPK ini setelah audiens dengan Budi Ari, tiba-tiba KPK berkomentar ingin menjadi buzzernya Budi Ari. Apakah KPK akan merekayasa kasus judul Budi Ari ini? Ya jangan sampai seperti itulah teman-teman ya. Kebenaran itu harus diungkap sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Bagaimana penegakan hukum di negeri ini bisa ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Mau dia menteri kek, mau dia anak si A, si B, mau siapapun itu ya di mata hukum kita tetap sama. Harusnya seperti itu. Tetapi realita hari ini yang kita lihat, ya mungkin teman-teman nilai sendiri lah. Makanya ada ya kata-kata yang mungkin sering sekali terdengar ya, hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Kenapa sampai ada perkataan seperti itu? Ya ini karena melihat situasi-situasi yang sering sekali kita dengar, kita lihat ya, ketika ada proses hukum, ketika ada kasus ini, ketika ada kasus itu. Jadi ini menjadi perbandingan, ketika rakyat biasa cepat tuh, atau kalau kita yang melaporkan prosesnya dilama-lamakan. Tapi kalau giliran kita yang mau tersangka atau apa, itu percepat tuh, bahkan dihukum, didenda dan lain-lain. Sampai kapan negeri ini seperti ini, teman-teman? Ya, jadi ini saya rasa harapan seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana kasus ini bisa ditangani, bisa dituntaskan dengan baik, diselesaikan. Bila perlu ditangkap, penjara, kasih hukuman seberat-beratnya lah, biar efek jerah kepada yang lainnya juga ada. Ya, mungkin itu seperti yang sering sekali saya baca, yang seperti saya lihat, yang disampaikan di berbagai komentar-komentar teman-teman kita, yang saya sampaikan di channel ini. Kalau mungkin teman-teman ada punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam dan sampai jumpa.